Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ribo. Kali ini kita akan membahas tentang kriteria Cauchy bagian kedua, masih di kuliah analisis 1. Di sini kita akan lihat beberapa contoh dari barisan Cauchy. Kita lihat yang pertama, misalkan sebuah barisan Xn didefinisikan sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, kemudian Xn plus 2 sama dengan setengah kali Xn plus 1 ditambah Xn untuk N lebih besar sama dengan 1. Sebelum menyelesaikan masalah ini, coba kita ilustrasikan. Kita punya X1 sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 2. Kemudian kita coba hitung X3. X3 nilainya adalah setengah kali X2 ditambah X1. Nilainya kalau kita hitung 3/2. Kemudian X4, kalau kita hitung nilainya adalah setengah kali X3 ditambah X2. Kita akan dapat setengah kali 3/2 ditambah 2. Kalau kita hitung nilainya adalah 7/4. Dan seterusnya bisa kita hitung. Nah, kalau kita lihat bentuk Xn plus 2 yang sama dengan setengah kali Xn plus 1 ditambah Xn, bentuk ini ternyata adalah rata-rata dari Xn plus 1 dan Xn. Ya, rata-rata antara Xn dan Xn plus 1 yang posisinya tepat berada di tengah-tengah antara Xn dan Xn plus 1. Sehingga kalau kita plot atau kita gambar si X3 nanti tepat berada di antara X1 dan X2. Kemudian X4 tepat berada di antara X2 dan X3, kemudian X5 tepat berada di antara X3 dan X4, dan seterusnya. Sekarang kita lihat ya bagaimana barisan tersebut kita selesaikan. Ya, sekali lagi kita gambar. Saya punya X1 sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan 2. Tadi kita punya X3 tepat berada di tengah-tengah antara X1 dan X2. Kemudian X4 tepat berada di antara X2 dan X3. Kemudian X5 tepat berada di antara X4 dan X3. Nah, kalau kita lihat bahwa nanti Xn ya terletak di antara 1 dan 2, dan kita bisa buktikan dengan induksi matematik. Lantas bagaimana selisih antara dua suku berurutan? Ya, kita lihat dua suku berurutan X1 dan X2 ternyata selisihnya adalah 1, kemudian X3 dan X2 ya selisihnya adalah setengah. Kemudian kita lihat lagi X3 dan X4 ya. X3 dan X4 ini selisihnya adalah 1/4 ya. Kemudian ya, kita punya nanti X4 dan X5, ini rata-ratanya selisihnya adalah 1/8. Di sini terlihat selisih antara dua suku berurutan, yaitu Xn plus 1 dan Xn mempunyai pola tertentu, yaitu 1/2 pangkat N-1. Jadi harga mutlak Xn plus 1 dikurang Xn sama dengan 1/2 pangkat N-1, dan dia berlaku untuk setiap N, dan hal ini bisa kita buktikan dengan induksi matematik. Selanjutnya kita lihat kembali barisan tersebut, yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, kemudian Xn plus 2 sama dengan setengah kali Xn plus 1 ditambah Xn. Yang jadi pertanyaan adalah apakah barisan ini adalah barisan Cauchy? Oke, sebelumnya kita sudah melihat ilustrasinya bahwa barisan ini adalah barisan yang terbatas namun tidak monoton. Selanjutnya untuk membuktikan barisan tersebut adalah barisan Cauchy, kita lihat dulu analisa pendahuluannya. Kita cari selisih antara Xn dan Xm, yaitu harga mutlak Xn dikurang Xm. Kita harus lihat polanya seperti apa. Kalau kita asumsikan M-nya lebih besar daripada N, maka harga mutlak Xn dikurang Xm bisa kita tulis menjadi harga mutlak Xn dikurang Xn plus 1 ditambah Xn plus 1 dikurang Xn min plus 2
ditambah xn plus 2 dan seterusnya, ya, sampai dengan dikurang xm. Dan bentuk ini dengan pertidaksamaan segitiga akan lebih kecil sama dengan harga mutlak xn dikurang xn plus 1 ditambah harga mutlak xn plus 1 dikurang xn plus 2 dan seterusnya sampai harga mutlak xn min 1 dikurang xm. Dan setiap sukunya kita tadi punya polanya, yaitu yang pertama polanya adalah 1/2 pangkat n min 1, yang kedua adalah 1/2 pangkat n, dan seterusnya sampai 1/2 pangkat m min 2. Dan kalau kita hitung, nilainya sama dengan 1/2 pangkat n min 1 dikali 1 ditambah setengah, ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 1/2 pangkat m min 1, 1/2 pangkat m dikurang n dikurang 1. Dan kalau kita lihat, salah satu sukunya ini adalah sebuah deret geometri, ya, dengan suku pertamanya adalah 1 dan rasionya adalah setengah. Sehingga kalau kita hitung deret geometri tersebut, nanti dia punya jumlah yang tidak akan lebih daripada A dibagi 1 min R. Jadi kita akan punya, dia akan lebih kecil daripada 1/2 pangkat n min 1 dikali 1 dari 1 dikurang setengah, yang nilainya sama dengan 1/2 pangkat n min 2. Sekarang kita lihat bukti formalnya, ya, misalkan diberikan epsilon lebih besar daripada 0, kita bisa pilih sebuah bilangan aslika yang cukup besar, ya, di mana 1/2 pangkat k min 2 lebih kecil daripada epsilon. Sedemikian sehingga untuk setiap n dan m yang lebih besar sama dengan k berlaku. Jika m lebih besar daripada n, maka harga mutlak xn dikurang xm nanti akan lebih kecil daripada 1/2 pangkat n min 2 yang lebih kecil sama dengan 1/2 pangkat k min 2 yang lebih kecil daripada epsilon. Sehingga sudah kita buktikan bahwa barisan xn merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya, kita akan cari, ya, barisan Cauchy tersebut konvergen ke mana. Hal ini didasari karena kita sudah mengetahui bahwa barisan Cauchy di bilangan real merupakan barisan yang konvergen dan sudah kita pelajari pada video di kriteria Cauchy bagian pertama sebelumnya. Sekarang kita lihat bagaimana mencari nilai limitnya. Kita lihat kembali, ya, xn plus 2 sama dengan setengah kali xn plus 1 ditambah xn. Jadi misalkan xn ini konvergen ke x, maka kita punya, ya, kesamaan berikut. X sama dengan setengah kali x tambah x. Jadi bentuk ini ekuivalen dengan x sama dengan x. Sehingga kita tidak memperoleh nilai x di sini. Lantas harus bagaimana untuk mencari nilai x? Sekarang kita gunakan subbarisan. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kita gunakan subbarisan? Karena barisan ini kalau kita plotting di awal tadi, ya, dia punya subbarisan, ya, dia punya 2 buah subbarisan. Yang pertama subbarisan dengan indeks ganjil, ya, subbarisan ini kecenderungannya adalah naik, sedangkan subbarisan dengan indeks genap, ya, dia adalah subbarisan yang turun. Sekarang kita lihat pola dari subbarisan dengan indeks ganjil. Kita punya X1 dan X3, ternyata dia selisihnya adalah setengah. Kemudian X3 dan X5 dia adalah selisihnya adalah 1/8. Sehingga kalau kita hitung, kita akan dapat X5 sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1/8. Sehingga kalau kita tulis ulang, ya, mau untuk melihat pola dari subbarisan dengan indeks ganjil ini, kita punya X1 sama dengan 1, kemudian X3 sama dengan 1 ditambah setengah, kemudian X5 sama dengan 1 ditambah setengah tambah 1/8. Kalau kita tulis kembali, dia adalah 1 ditambah setengah ditambah 1/2 pangkat 3.
Sehingga subbarisan dengan indeks ganjil ini akan punya rumus X2N plus 1 sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah 1/2 pangkat 2N min 1. Dan nilainya sama dengan 1 ditambah 2/3 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat N. Hal ini kenapa? Karena ini adalah satu sukunya adalah barisan geometri dengan suku pertamanya adalah setengah dan rasionya sama dengan 1/4. Sekarang kita lihat bagaimana barisan XN ini konvergen ke X. Misalkan barisan XN konvergen ke X, maka subbarisannya juga akan konvergen ke X, yaitu subbarisan dengan indeks ganjil, yaitu X2N plus 1 akan konvergen ke X, sehingga X sama dengan limit XN sama dengan limit X2N plus 1 sama dengan limit dari 1 ditambah 2/3 kali 1 dikurang 1/4 pangkat N, dan sama dengan 1 ditambah 2/3 yang nilainya sama dengan 5/3. Sehingga kita sudah membuktikan bahwa barisan XN adalah barisan yang konvergen ke 5/3. Selanjutnya kita lihat salah satu barisan yang cukup menarik yaitu barisan kontraktif. Nanti kita akan lihat bahwa barisan kontraktif ini merupakan barisan yang konvergen. Kita lihat dulu definisinya. Barisan bilangan real XN dikatakan kontraktif jika terdapat sebuah konstanta C yang terletak di antara 0 dan 1, demikian sehingga harga mutlak Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 lebih kecil sama dengan C kali harga mutlak Xn plus 1 dikurang Xn. Yang berlaku untuk setiap N bilangan asli. Bilangan C tersebut disebut sebagai konstanta dari barisan kontraktif. Sekarang kita lihat contohnya. Kita balik ke contoh semula. Kita punya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, kemudian Xn plus 2 sama dengan setengah kali Xn plus 1 ditambah Xn. Kalau kita lihat, Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 itu nilainya sama dengan setengah kali Xn plus 1 ditambah Xn dikurang Xn plus 1. Dan kalau kita hitung, dia nilainya adalah setengah kali Xn dikurang setengah kali Xn plus 1. Sehingga harga mutlak Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 sama dengan setengah kali harga mutlak Xn plus 1 dikurang Xn. Sehingga kita punya barisan Xn adalah barisan kontraktif dengan konstanta kontraktifnya adalah setengah. Sekarang kita lihat teoremanya. Setiap barisan kontraktif adalah barisan Cauchy. Sehingga barisan kontraktif adalah barisan yang konvergen. Oke, selanjutnya kita akan lihat tentang akibat dari teorema tersebut. Jika Xn adalah barisan kontraktif dengan konstanta kontraktif adalah C, dan X bintang adalah limit dari Xn, maka kita akan punya yang pertama, harga mutlak Xn dikurang X bintang lebih kecil sama dengan C pangkat N-1 dibagi 1 min C kali harga mutlak X2 dikurang X1. Yang kedua, harga mutlak Xn dikurang X bintang lebih kecil sama dengan C dibagi 1 min C dikali harga mutlak Xn dikurang Xn min 1. Demikian materi kita kali ini. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.